Persib Bandung memastikan tempat di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 setelah menjuarai grup G dengan torehan 13 poin hasil dari 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Klub berjuluk Maung Bandung itu melaju bersama Bangkok United yang juga berhak lolos ke fase gugur ACL League 2 2025-2026. Banyak bobotoh kini menantikan kapan Persib kembali tampil di kompetisi tersebut. Berdasarkan jadwal, AFC akan menggelar undian babak 16 besar pada 30 Desember 2025 dengan pemisahan antara zona barat dan zona timur. Dari zona barat, 4 tim yang sudah memastikan tempat adalah Al-Wasi dari Uni Emirat Arab, Sepahan dari Iran, Al-Hussein dari Yordania, dan Al-Nassr dari Arab Saudi. Masih tersisa 4 slot yang diperebutkan klub lain. Sementara itu, zona timur telah meloloskan 7 tim yakni Persib dari Indonesia, Bangkok United dari Thailand, MacArthur FC dari Australia, Chong'an Hanoi dari Vietnam, Gamba Osaka dari Jepang, Tampines Rovers dari Singapura, dan Pohang Steelers dari Korea Selatan. Satu tiket tersisa masih diperebutkan untuk melengkapi 8 kontestan dari zona tersebut. Diketahui, sebagai wakil zona timur, Persib dipastikan tidak akan bertemu klub-klub dari zona barat, termasuk Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Pertemuan baru dimungkinkan jika kedua tim sama-sama lolos ke final ACL League 2 2025-2026. Pada babak 16 besar, Persib akan melakoni pertandingan 2 leg, kandang dan tandang. AFC telah menjadwalkan leg pertama pada 11 hingga 12 Februari 2026, sedangkan leg kedua digelar pada 18 hingga 19 Februari 2026.
Bayangkara FC resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan pemain asal Haiti, Seyneder Borgelin, melalui akun Instagram klub. Keputusan ini menandai berakhirnya masa singkat mantan rekan Lionel Messi di Inter Miami tersebut, yang baru bergabung pada Juli lalu. Pemain berusia 24 tahun itu harus hengkang lebih cepat meski kontrak sejatinya masih berlaku hingga pertengahan 2027. Hingga kini, manajemen Bayangkara FC belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pemutusan kontrak tersebut. Kendati demikian, performa yang kurang memuaskan diduga menjadi faktor utama. Sejak didatangkan dari klub Denmark Vendsyssel FF, kontribusi Borgelin terbilang minim. Sepanjang 13 laga yang telah dilakoni Bayangkara FC hingga pekan ke-14, striker bertipe target man itu hanya tampil dalam 7 pertandingan, tanpa pernah bermain penuh selama 90 menit. Pada 6 laga lainnya, ia hanya menjadi cadangan atau tidak masuk dalam daftar skuad. Minimnya menit bermain turut berdampak pada catatan statistiknya. Borgelin belum mencetak gol maupun assist, jauh dari ekspektasi tinggi yang mengiringi kedatangannya pada awal musim. Evaluasi performa yang tidak memenuhi harapan diduga kuat menjadi dasar manajemen memutus kontraknya. Dengan berakhirnya kebersamaan ini, Bayangkara FC kini memiliki ruang untuk mencari penyerang baru yang lebih produktif guna memperbaiki lini depan mereka. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai Borneo FC tetap merupakan tim yang sangat kuat meski baru menelan kekalahan perdana di Super League 2025 hingga 2026 setelah tumbang 0-1 dari Bali United. Setelah itu, Pesut Etam juga mengalami kekalahan kedua dari tangan Persib Bandung. Namun, secara mengejutkan, Bojan menyebut bahwa Persija Jakarta justru menjadi tim yang lebih ia waspadai saat ini. Namun, pelatih Maung Bandung Bojan Hodak menyoroti penampilan solid sang rival abadi Persija Jakarta. Menurut Bojan, Macan Kemayoran tampil sangat solid musim ini, tidak kalah konsistennya dibanding Borneo FC. Hingga pekan ke-14 Super League 2025 hingga 2026, tim asuhan Mauricio Souza itu menempati posisi kedua klasemen dengan 29 poin, terpaut hanya 4 poin dari Borneo FC di puncak. Sementara itu, Persib Bandung berada di peringkat ketiga dan tertinggal 1 angka dari Persija. Meski demikian, Maung Bandung masih mengantongi 1 laga tunda dengan melawan Malut United yang dapat memperbaiki posisi mereka. Di sisi lain, komentar Bojan Hodak yang menempatkan Persija sebagai ancaman utama bisa saja dibaca sebagai bentuk pesuara. Maklum, rival paling dekat Persib dalam perebutan posisi papan atas saat ini memang Persija Jakarta.
modus. Upaya klub-klub di Super League 2025-2026 membangun komposisi skuad bernilai tinggi ternyata membawa hasil beragam. Mayoritas tim dengan nilai pasar tertinggi mampu bersaing di papan atas. Namun, tidak semua berhasil menuai hasil maksimal meski diperkuat pemain-pemain top. Para pakar menilai kedalaman skuad dan kemampuan memaksimalkan materi pemain menjadi faktor krusial agar klub tetap kompetitif sepanjang musim. Lantas, siapa saja yang masuk dalam daftar 5 besar klub dengan skuad termahal di Super League musim ini? Ini dia daftarnya. PSIM Yogyakarta menjadi salah satu kejutan musim ini. Sebagai tim promosi, Laskar Mataram memiliki nilai pasar total sekitar 85,34 miliar rupiah. Meski begitu, pemain termahal mereka Doni Wamerdam belum tampil karena diterpa cedera. Selain itu, PSIM juga diperkuat amunisi impor bernilai tinggi, seperti Ezequiel Vidal, Ze Valente, dan Nermin Haijieta, yang turut menaikkan nilai pasar tim. Di posisi lain ada PSM Makassar yang menempati urutan keempat dalam daftar skuad termahal dengan total nilai pasar 88,21 miliar rupiah. Klub berjuluk Juku Eja ini mayoritas diperkuat pemain senior, termasuk Yuran Fernandes, Lucas Diaz, dan Savio Roberto. Meski sempat kesulitan bersaing di awal musim, PSM mulai menunjukkan tren perbaikan performa. Sementara itu, ada Dewa United yang memiliki skuad bernilai pasar 104,90 miliar rupiah. Namun, sayangnya meski diperkuat pemain mahal seperti dua pilar timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, mereka kini terpuruk di papan bawah. Di jajaran atas,
Persija Jakarta dan Persib Bandung mendominasi nilai pasar skuad. Klub dengan julukan Macan Kemayoran ini bernilai 106,90 miliar rupiah dengan sejumlah pemain bintang termasuk Jordi Amat dan Rizky Ridho yang dibanderol seharga 9,56 miliar rupiah. Sementara Persib Bandung menjadi kontestan dengan nilai pasar tertinggi. Ditopang 11 pemain asing termasuk naturalisasi timnas Indonesia Tom Haye dan Eliano Reinders. Keunggulan materi skuad ini membuat Persib mampu bersaing di papan atas, sekaligus menembus fase 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.